Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik ke channel Gary Christopher. Oke, selamat datang di konten mingguan kita, yaitu breakdown anime Kage no Jutsukusa. Satu kata deh buat episode 8 ini. Puas rasanya pas ngeliat si Sid itu ngeluarin kekuatannya sewaktu melawan Rex si pengkhianat. Karena memang nih, gue itu udah greget banget pas ngeliat Sid itu malah pura-pura mati buat nyelamatin si Rose. Nah, menurut gue, episode ini juga cukup nanggung sih. Karena memang kalau kalian baca manganya, kalian itu pasti udah tahu deh klimaks dari arc ini adalah kematian dari Ruslan yang memang udah sebentar lagi akan terjadi. Tapi kayaknya bakal ada beberapa scene yang akan diubah juga di dalam animenya ini. Dan kita lihat aja akhirnya gimana nih nasib dari Sherry dan Ruslan pas minggu depan. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Episode ini pun dimulai dengan monolog dari Sid yang melihat kalau akademinya itu sedang dibajak oleh Ordo Diabolos. Nah, kalian pasti sadar betapa sablengnya otak dari MC kita yang satu ini, di mana terlihat kalau siswa lain itu sedang panik dan ketakutan karena penyerangan ini. Sedangkan hanya Sid lah yang terlihat senang pas penyerangan ini terjadi. Dia pun berkata kalau ini adalah impian dari semua anak muda yang masuk dalam dunia fantasi. Yaps, memang nih, kalau dilihat-lihat lagi, kita itu nggak bisa menyebut kalau Sid itu memiliki otak yang sableng loh. Toh nyatanya, kalau kalian itu masuk isekai, pasti event-event seperti ini juga lah yang kalian tunggu. Karena memang nih kalau di dunia asli, kejadian seperti ini tuh jarang terjadi teman-teman. Dan justru nih kejadian seperti inilah yang sering didamba-dambakan oleh para anak penikmat anime. Coba aja deh, kalau kalian masuk isekai tapi cerita dalam dunia itu flat-flat aja atau datar aja dan hampir sama seperti di dunia nyata yang sekarang ini. Maka ya pasti percuma aja kalian masuk isekai gitu. Nah, itulah yang dimaksudkan sama Sid kalau memang ini adalah impian dari semua anak muda yang masuk dalam dunia fantasi. Kemudian, scene pun berlanjut kepada Sid yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Rose Oriana dari tebasan penjahat. Nah, pada saat itu, dia pun berkata kalau siswa yang harus pertama kali dibunuh sama penjahat itu adalah siswa mob atau karakter sampingan seperti dirinya yang tidak memiliki kepopuleran sama sekali. Jadi dia itu melindungi Rose atas dasar keyakinannya sebagai karakter mob. Itulah yang dia yakini sebagai awal dari cerita fantasi di mana sekolahnya itu dibajak sama penjahat. Namun nih kayaknya tontonan anime fantasi yang dilihat sama Sid itu beda banget dengan anime fantasi yang gue tonton deh. Karena memang menurut gue, aksi Sid mengorbankan dirinya untuk melindungi seorang heroin dari tebasan penjahat itu biasanya dilakukan sama seorang MC dan bukannya karakter mob. Kalau karakter mob sih boro-boro punya niatan buat nyelamatin heroin, ketemu sama musuh aja nih kayaknya dia itu udah keter-keter kayak Hiro dan Jaga. Maka dari itulah ketika melihat Sid yang sekali lagi membuatnya kagum, Rose pun langsung mengakui nih kalau Sid mengorbankan dirinya atas dasar cinta kepada Rose. Yaps, bukannya dianggap selayaknya karakter mob, di sini si Sid itu udah dianggap sebagai seorang MC sama Rose sendiri. Kejadian ini juga yang mengawali kebucinan Rose kepada Sid nih. Nah, ada sedikit perbedaan pada scene dengan manga dan LN-nya. Kalau dalam LN maupun manga, si Rose itu sempat merasakan detak jantung dari Sid yang berhenti terlebih dahulu sebelum ia dibawa oleh para Ordo Diabolos itu. Maka dari itu, Rose pun udah yakin banget kalau Sid itu telah mati. Tapi kalau dalam anime nampaknya monolog Rose yang satu ini telah digantikan dengan gestur Sid yang sekarat aja. Nah, perbedaan kedua, kalau dalam manganya, si Sid itu ditebas di belakang punggungnya dan bukannya tepat di dadanya. Dan karena seragamnya itu juga udah kotor dengan darah, maka dari itu dia pun langsung berubah dalam wujud shadow-nya. Nah, cara Sid untuk menghentikan detak jantungnya selama beberapa menit aja itu tidak memiliki perbedaan sama sekali dalam anime, manga, dan LN-nya. Dimana memang si Sid itu menyelimuti jantungnya dengan sihir tipis layaknya benang. Karena memang hanya sihir seperti itulah yang bisa berguna untuk sementara ini. Dan kalau kalian sadar, pada scene ini Sid itu nggak menggunakan trik sama sekali loh. Dan dia itu tidak menggunakan darah palsu sama sekali. Karena memang sewaktu dia itu kembali mendetakkan jantungnya, si Sid itu terlihat menjahit luka sayatannya dengan sihir benang yang ia buat. Nah, hal ini juga terjadi karena si Sid itu menganggap kalau event pembajakan akademi yang dilakukan sama Ordo Diabolos adalah event yang paling dia tunggu. Maka dari itu dia juga sampai rela dirinya disayat sama pedang dan terus mengikuti alur permainan yang dibuat sama Ordo Diabolos.
Yaps, NPC kita yang satu ini tidak pernah menganggap kalau Ordo Diabolos itu sebagai ancaman ataupun saingan dari organisasi yang ia buat. Tapi, dia itu hanya menganggap Ordo Diabolos sebagai sekumpulan orang yang menyiapkan panggung baginya untuk tampil sebagai kekuatan dalam bayang-bayang. Kemudian, scene pun berlanjut kepada Sherry yang masih meneliti artefak yang dipercayakan kepada dirinya. Ada perbedaan yang cukup mencolok dalam anime dan manganya nih. Kalau dalam manganya, si Sherry itu udah tahu kalau akademi mereka lagi diserang sama teroris dan semua sihir juga nggak bisa aktif bagi para anggota akademi ataupun penjaganya. Maka dari itu dia buru-buru menyelesaikan penelitiannya buat memecahkan kekuatan dari artefak mata ketamakan yang bisa menyerap sihir itu. Tapi kalau dalam animenya, si Sherry itu nampaknya belum sadar betul deh kalau akademinya ini sedang diserang sama teroris. Padahal dalam scene ini juga kita udah diperlihatkan kalau memang kedua kesatria penjaga Sherry itu sedang bertarung mati-matian di depan loh. Dan itu digambarkan dengan jelas dengan adanya suara aduan pedang saat Sherry itu masih di dalam tempat penelitiannya. Lalu perbedaan lainnya ada di senjata yang digunakan sama Rex nih. Kalau dalam manganya, senjata yang digunakan sama Rex itu hanyalah sebuah pedang saja. Tapi kalau dalam animenya, si Rex itu sedang membawa pedang dan satu lagi pedang pendek ataupun belati di tangan kanannya. Lalu, scene pun berlanjut kepada Sid yang membantu Sherry untuk melarikan diri dari kepungan para Shadow Garden palsu. Nah, kalau kalian perhatikan, kita itu udah diberitahu alasannya kenapa Sid itu gak mau berubah dalam wujud shadow-nya. Yap, sekarang menurutnya, pakaian dengan tudung hitam seperti itu akan lebih cocok jika digunakan pada malam hari dan bukannya siang hari. Maka dari itu katanya, Sid itu akan beraksi dengan serius pada malam datang. Nah, untuk selanjutnya, mungkin ini cuma keresahan gue aja. Tapi memang loh pas sewaktu Sid itu menembakkan sihirnya ke arah salah satu anggota Shadow Garden palsu untuk menyelamatkan Sherry ini dari luar jendela tuh. Kok jendelanya nggak pecah ya? Padahal kita lihat sendiri, dalam scene ini, kalau jendela di sana itu tertutup rapat sama kaca teman-teman. Tapi gregetnya nggak ada animasi jendela pecah gitu di sana. Lalu nih, apakah Sherry itu memang orang yang sangat tidak peka dengan keadaan sekitarnya juga ya? Sampai-sampai dia itu nggak lihat kalau orang yang tadi mencoba menangkapnya itu udah tergeletak di lantai gitu aja loh. Gue juga sebenarnya pas baca versi manganya itu udah ngakak banget sih sama scene ini. Namun, ada yang kurang juga nih dalam scene ini nih. Kalau dalam manganya, kalau kalian tahu ya, Sherry itu sampai nerobos gitu aja ngelewatin kumpulan anggota Shadow Garden palsu yang ada di halaman luar loh, tanpa bersalah lagi gitu. Kayak orang gak ada salahnya aja gitu, langsung nerobos musuh gitu aja. Nah, kalau sampai panel manga ini direalisasikan dalam animenya, bakalan nambah ngakak sih scene ini sebenarnya. Memang nih, harusnya ada 2 genre tambahan lagi yang tercantum dalam deskripsi anime ini, yaitu gak peka dan kesalahpahaman. Tapi overall cukup menghibur lah untuk scene di mana Sid itu menyelamatkan Sherry dari kepungan Shadow Garden palsu ini. Nah, untuk scene pas Sid itu nangkap Sherry yang ingin jatuh dari tangga itu merupakan scene original yang agak diubah dalam animenya nih. Kalau semisal dalam manga, si Sherry itu memang terjatuh tapi bukan dari tangga, melainkan dia itu hanya terjatuh di lorong akademi. Lalu si Sid itu hanya menangkap artefaknya aja yang terlempar dari tangannya Sherry. Oh iya, gue juga hampir lupa nih. Kalau dalam manganya terlihat si Sherry itu masih memakai sepatu yang biasa ia pakai. Tapi kalau dalam animenya, sepatu itu malah diganti dengan sendal yang menurut Sid itu membuat suara langkah kaki Sherry terdengar jelas oleh musuh. Nah, kalau kalian sadar, pada episode sebelumnya kita juga udah diperlihatkan nih, kalau Sherry itu memang hanya memakai sandal aja ketika dia itu bekerja di kantornya. Sedangkan untuk pergi keluar, maka dia akan memakai sepatu lagi. Namun nih, karena serangan kejutan dari Rex, jadi Sherry itu nggak sempat memakai sepatunya lagi. Nah, selanjutnya yang gue pengen bahas adalah tentang pertarungan antara Sid dan Rex. Menurut gue, adegan gore dalam scene pertarungan ini sedikit di nerf deh dibandingkan dengan versi manganya ataupun versi LN-nya ya. Karena memang, kalau kalian baca manga ataupun LN-nya, si Sid itu terlihat lebih ganas loh dibandingkan dengan versi animenya, dimana Sid itu nggak segan-segan buat mencabik-cabik Rex gitu, dan memang itu adegan gore-nya lebih kerasa di sana gitu. Apalagi kita juga tahu nih sifat Rex yang selalu kayak ngeremehin Sid. Wah, udah beneran abis si Rex ini. Tapi sebenarnya Sid itu mencabik-cabik Rex bukan karena marah. Si Rex itu memprovokasinya, melainkan dia itu malah seneng sama sikap Rex yang seperti itu. Nah, karena sikap Rex yang seperti itu membuat acting Sid sebagai kekuatan dalam bayang-bayang itu semakin kerasa teman-teman.
Oh ya, kalau dalam manganya, si Rex juga sebenarnya bisa melihat sedikit gerakan dari Sid, walau cuma sekilas dan buat melihat luka yang ada di punggungnya Sid aja. Tapi kalau dalam animenya, si Rex ini dibuat bener-bener gak berdaya sama sekali di hadapan Sid. Sampai-sampai si Rex ini ditepokin beberapa kali loh sama Sid. Nah, kita langsung lanjut aja ke scene dimana Sid itu udah ketemu sama Nu. Pada saat itu, si Nu pun ngomong nih, kalau Marco Granger, mantan tunangannya ini terlihat masih hidup. Nah, kalau kalian sadar, si Marco Granger ini memang sempat masih terlihat bernapas teman-teman pas waktu Sid itu ngobrol sama Nu. Dan kemungkinan pada saat itu Marco juga langsung dibunuh sama Nu. Karena kalau nggak dibunuh sama Nu, ya nanti bisa-bisa identitas Sid sebagai ketua Shadow Garden itu ya ketahuan gitu sama Marco. Karena memang kemungkinan si Marco ini juga ngedengerin semua percakapan dari Nu dan Sid. Nah, kalau dalam manganya itu lebih jelas lagi nih, si Nu memang udah mencurigai kalau Marco itu mendengar semua percakapannya dengan tuannya. Maka dari itu si Nu juga nggak segan-segan membunuh Marco. Nah, menariknya pas percakapan di antara Sid dan Nu juga, kita sempat diperlihatkan kalau slime body suit salah satu anggota Shadow Garden itu luntur. Yaps, ini merupakan sedikit fanservice dan trivia nih. Karena memang dari sini kita tahu nih, kalau beberapa anggota Shadow Garden itu langsung memakai slime body suit-nya tanpa pakai baju dulu. Lalu kita juga diperlihatkan secara tidak langsung kalau memang kekuatan pengendalian sihir di antara anggota Shadow Garden itu masih nggak terlalu merata teman-teman. Karena memang bisa dilihat, hanya satu anggota saja yang terlihat luntur slime body suit-nya ketika mendekati area akademi, yang notabene-nya itu sudah menjadi area anti sihir. Sedangkan untuk anggota yang di sebelahnya itu enggak teman-teman. Nah, setelah itu, scene pun berlanjut nih kepada persiapan penyerbuan yang akan dilakukan oleh Shadow Garden pada malam hari. Dan tentunya mereka itu diketuain sama Gamma. Lalu, ada juga rencana dari Sherry untuk mematahkan kekuatan penyerap energi sihir dari artefak mata kenapakan. Dan breakdown ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu breakdown singkat dari anime Kage no Jitsurukusa episode 8-nya ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.